Segala sesuatu yang tidak bisa diobservasi, apalagi dikonfirmasi, ya sudah, gitu. Mistis itu. Kenapa otak kita itu percaya ya kepada hal-hal yang sebetulnya tidak bisa dipercaya? Unbelievable. Harusnya itu nggak mungkin terjadi, tapi kita percaya. Otak kita ini berkembang secara evolusioner itu terbentuk untuk percaya dengan berbagai macam narasi yang tidak masuk akal, sekaligus nggak percaya-percaya amat. Contoh, orang percaya tuyul lah ya, orang Jawa itu percaya tuyul. Tapi begitu seseorang punya swalayan, katakanlah Alfamart atau Indomaret, terus kasirnya itu pagi-pagi laporan, Pak, duitnya kemarin dicolong tuyul, kira-kira percaya nggak? Kamu misalnya, oke lah kamu itu percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Terus suatu saat ada orang datang ke kamu, ngasih yang namanya tumbler buatan Tuhan. Kamu percaya nggak? Kamu misalkan seseorang datang ke tempat, misalkan di hutan atau di gua gitu ya. Dia melihat ada kursi atau ada sepeda motor di gua itu. Pikiran pertama adalah, ini ada orang di sini. Meskipun kamu percaya Tuhan itu Maha Kuasa, kamu nggak percaya Tuhan bisa membuat kursi. Lah kalau kamu percaya, ini pasti kursi buatan Tuhan ini. Harusnya kan gitu. Kalau kamu percaya Tuhan Maha Kuasa. Tapi begitu dikasih tahu, ini tak kasih ya, AirPod ini. AirPod ini dibikin langsung oleh Tuhan lah. Kamu nggak percaya kok. Meskipun kamu congormu itu ngomong kalau kamu percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Ngapain aja dia bisa. Nah kan, jadi kamu percaya sekaligus nggak percaya-percaya amat. Sekarang bayangin saja dalam masyarakat kita yang percaya bahwa yang namanya ada makhluk halus, jin, peri, perayangan, gendruwo, tetean, banaspati, memediu sesuai gombel, ilu-ilu, klek-klek, balung tanda, lawake lah ya. Tapi kalau pada dasarnya mereka nggak pernah lihat itu. Katanya gitu. Cuman katanya aja. Mistisme itu adalah percaya kepada sesuatu yang sebetulnya nggak ada. Dan kamu percaya mistisme, itu karena ditulari oleh orang gitu. Kalau kamu di Jawa, kamu akan percayalah itu tadi. Tapi kalau kamu di Inggris, ya nggak kenal kamu pocongan. Kamu ngimpi ketemu hantu, bukan pocongan yang kamu lihat. Gitu. Yang kamu lihat adalah, ya vampir. Tapi pertanyaannya, apakah mistisme itu memberi manfaat? Oh iya, jelas memberikan manfaat. Kenapa? Pada faktanya, kalau sesuatu itu bertahan sangat lama, ribuan tahun, bahkan ini ratusan ribu tahun, berarti itu memberi manfaat kepada otak kita. Nah, belakangan kita mau mulai mempelajari apa yang terjadi di otak kita pada saat kita membicarakan mistisisme. Apa yang terjadi di otak manusia pada saat dia itu percaya kepada mistisisme. Kenapa orang-orang itu percaya kepada mistisisme itu? Kenapa bisa demikian? Ini tidak lepas dari yang namanya cara kerja otak itu sendiri. Otak kita oleh alam semesta secara evolusioner itu tidak dirancang untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar. Otak kita hanya dirancang supaya bagaimana kita itu bisa bertahan hidup selama yang dimungkinkan. Apa yang terjadi di otak kita? Kenapa otak kita percaya yang sebetulnya nggak bisa dipercaya? Tadi bahwa kita itu adalah yang kita perlukan itu bukan salah benar gitu. Dan ribuan tahun, kalau ada pertanyaan muncul di otak kita atau di kepala kita, keinginan kita untuk bertanya, jawaban yang kita dapatkan itu nggak penting jawaban itu benar atau salah. Yang penting jawaban itu bisa memuaskan kamu gitu. Filsafat misalnya. Bahwa filsafat itu membantu kita dalam menjawab pertanyaan, iya. Tapi tidak penting, Pak. Jawaban itu benar atau salah. Sebelum Sokrates misalnya, filsuf pra-Sokratik gitu ya. Ada Anaximander, Thales de Milo gitu ya. Thales de Milo itu mengatakan kehidupan ini asalnya dari air. Anaximander mengatakan berbeda. Dari api. Ada yang ngomong dari api. Tapi sebelum era Sokrates, yang namanya filsuf itu tetap bahwa yang namanya manusia ini ya dari alam-alam sekitarnya. Ada yang bilang dari api, ada yang bilang dari air, ada yang bilang dari tanah, ada yang bilang dari udara. Lah mulai kapan itu ya? Manusia itu mulai punya narasi bahwa manusia itu datang dari langit antah berantah gitu. Sebetulnya ini dosanya Plato gitu. Tetapi ternyata idenya Plato itu sangat subur dan cocok dengan otak kita. Esensialisme Plato itu sangat subur. Bahkan tidak ada agama yang tidak terinspirasi oleh esensialismenya Plato. Semua ada. Bahwa manusia itu ada yang namanya dua entitas dalam diri. Bukan hanya raganya ini, tapi di dalam raganya itu ada sesuatu yang terpisah dengan raganya itu. Selama dia hidup itu. Dan tidak ada agama sampai sekarang yang tidak
tidak terinspirasi oleh yang seperti ini. Argumentasi agama zaman sekarang itu. Dan otak kita itu sangat kompatibel dengan seperti itu. Jadi jangan heran kalau ada orang percaya mistis. Karena otak kita kompatibel dengan itu.